Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu dalam keselamatan, dan semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan semangat, siap belajar. Anak-anakku sekalian, pada hari ini materi kita adalah lompat tinggi. Dan lompat tinggi sendiri yang akan kita bahas pada hari ini adalah lompat tinggi dengan teknik gaya guling perut atau straddle. Nah, anak-anak sekalian, Bapak ingin menceritakan tentang analisis masalah dan solusi cara melakukan lompat tinggi gaya guling perut atau straddle. Baik anak-anakku, pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara melakukan lompat tinggi gaya guling perut atau straddle yang benar. Tapi sebelum itu, Bapak ingin membahas dulu tentang kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam melakukan teknik lompat tinggi gaya guling perut atau straddle. Pertama, pada umumnya siswa dan siswi mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran lompat tinggi, terutama gaya guling perut straddle, karena siswa mengalami traumatik atau rasa takut pada saat melompat dengan ketinggian tertentu, terutama karena faktor galah atau mistar lompat yang terbuat dari bahan padat seperti dari besi, dari kayu, ataupun dari fiber yang padat. Selain itu juga karena cara melakukan teknik dasarnya yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, di mana siswa harus mampu menolak vertikal ke atas setinggi-tingginya dengan kaki kolak terkuatnya, serta melompat dengan melewati mistar dengan ketinggian mistar tertentu, dengan posisi tubuh yang menelungkup dan posisi kaki ayun diangkat setinggi mungkin membentuk setengah lingkaran di atas mistar, seperti posisi kangkang dengan bentuk 180 derajat antara kedua lututnya, dan teknik mendarat di atas mistar yang cukup sulit. Faktor lain selain traumatik yaitu faktor psikologis menjadi hambatan di mana siswa-siswi mengalami rasa takut saat melompat. Serta faktor teknik dasar dengan tingkat kesulitan kompleks menjadi kendala dalam pembelajaran lompat tinggi gaya guling perut. Kesalahan saat melakukan beberapa teknik, kita mulai dari teknik awalan. Posisi awalan, siswa biasanya tegak lurus dengan mistar. Lari awalan dilakukan dengan begitu cepat dan tidak berirama. Atau lari awalannya dilakukan bisa saja terlalu pelan atau sangat pelan, sehingga tidak mendapatkan gaya momentum ke atas. Kemudian tidak terlihat 2-3 langkah terakhir yang lebih panjang dan lebar sebelum penempatan kaki tolak. Kesalahan melakukan tolakan, ini sering dilakukan, yaitu posisi kaki tolak tidak dengan kaki terkuat. Kemudian menempatkan kaki tolaknya terlalu jauh dari mistar. Selanjutnya, menempatkan kaki tolak terlalu dekat dengan mistar. Kesalahan berikutnya adalah posisi tubuh saat menolak terlalu condong ke depan dan tidak mengayunkan kedua lengan ke belakang. Yang berikutnya, kesalahan dalam tolakan bisa terlihat dari tidak terlihatnya kaki ayun dengan kaki ayun yang diangkat tinggi ke atas. Selanjutnya, teknik sikap tubuh di udara. Teknik sikap tubuh di udara, kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa adalah posisi tubuh tegak dengan kepala mendongak ke atas. Sementara posisi kaki ayunnya rapat atau telungkup. Posisi melompat dengan bagian badan terlebih dahulu melewati mistar, sehingga akan membuat daya angkat ke atas menjadi sangat lemah. Posisi tubuh berputar di atas mistar,
terlalu aktif berputar di atas mitar juga merupakan kesalahan. Kemudian posisi kaki tolak tidak aktif atau pasif, menyusul kaki tolak ke atas membentuk posisi kangkang. Selanjutnya, teknik mendarat. Kesalahan dalam teknik mendarat biasanya terlihat mendarat dengan kaki ayun tanpa diikuti dengan tumpuan kedua lengan. Mendarat dengan postur tubuh masih tegak, ataupun mendarat dengan berguling langsung ke atas matras. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa solusi dalam rangka mengatasi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa. Pembahasan dan solusi cara melakukan lompat tinggi gaya guling perut. Beberapa tahapan dalam melakukan teknik lompat tinggi gaya guling perut yang harus diperhatikan siswa agar mendapatkan hasil yang terbaik dan aman dalam melakukannya. Yang pertama adalah perlunya memodifikasi alat bantu. Dalam hal ini adalah bagaimana menghilangkan rasa takut atau traumatik secara psikologis. Yang pertama adalah mistar lompat. Mistar lompat yang terbuat dari bahan padat seperti kayu, besi, atau fiber, sebaiknya diganti dengan karet lentur atau seperti karet gelang atau karet ban sepeda yang dibentuk panjang. Kemudian matras pendaratan dibuat setebal mungkin dan sangat empuk untuk mendarat. Awalan dimulai dari beberapa langkah yang mudah dilakukan oleh siswa seperti misalnya 2-3 langkah dari mistar lompat, selanjutnya dikembangkan dengan jarak tertentu dan berlari secara berirama. Solusi mengatasi kesulitan dari awalan. Teknik awalan. Lakukanlah teknik awalan dengan membentuk sudut dengan mistar lompat, kira-kira 45 derajat atau kurang dari 45 derajat terhadap mistar lompat. Lakukanlah gerakan lari awalan cepat dan berirama seperti lari kijang atau lari jingkat. Lakukanlah langkah lebih lebar pada 2-3 langkah menjelang mendekati mistar lompat. Selanjutnya, teknik tolakan. Teknik tolakan, tempatkan kaki terkuat untuk tolakan dan lakukan pendaratan dekat dengan mistar lompat. Usahakan tubuh lebih dekat dengan mistar lompat. Posisi tubuh saat menolak sebaiknya agak dicondongkan ke belakang dengan kedua tangan diayunkan jauh ke belakang. Tolak secara kuat vertikal ke atas dengan kaki tolak sekaligus mengayunkan kaki ayun yang satunya dengan mengangkat bagian lutut setinggi mungkin. Selanjutnya, teknik sikap tubuh di udara. Setelah melakukan tolakan yang kuat, setelah menolak dengan kuat, maka kaki ayun diangkat setinggi sekaligus menelungkupkan tubuh seolah-olah sejajar dengan mistar lompat. Posisi kedua lutut saat di udara membentuk setengah lingkaran atau seperti kangkang saat melewati mistar lompat. Kemudian disusul dengan gerakan kaki ayun aktif untuk persiapan dalam rangka pendaratan. Disusul dengan kedua lengan sebagai alat bantu pendaratan untuk tingkat keamanan. Selanjutnya, teknik pendaratan. Memperbaiki atau solusi untuk teknik pendaratan bagi siswa yang sering melakukan kesalahan pada teknik pendaratan. Yang pertama adalah lakukan teknik pendaratan dengan mendahulukan atau mendaratkan kaki ayun secara aman di atas matras. Kemudian langsung disusul dengan menempatkan kedua lengan membantu keseimbangan dalam mengamankan pendaratan.
Selanjutnya bisa dilakukan dengan gerakan lanjutan, yaitu dengan menggulingkan tubuh ke atas matras untuk keamanan dengan bagian punggung terlebih dahulu berguling di atas matras secara rileks. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembelajaran lompat tinggi guling perut pada kesempatan yang baik ini. Semoga nanti kita dapat melakukan kegiatan praktek ini dengan sebaik mungkin dan seaman mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.